Ketika kita punya pilihan dalam mengerjakan sesuatu, itu lebih baik daripada tidak memiliki pilihan. Ini bagian kedua dari presuposisi NLP dan selamat menikmati. Lalu, jika sesuatu yang Anda lakukan tidak berhasil atau dianggap gagal, berarti coba cara lain. Jika sesuatu yang Anda lakukan itu tidak sempurna hasilnya, berarti coba cara lain. Bahkan Albert Einstein pernah mengatakan, adalah gila jika seseorang melakukan hal yang sama tapi berharap sesuatu yang berbeda. Jadi, tantang diri Anda untuk melakukan sesuatu yang baru jika ingin hasil yang berbeda. Saya mengingatkan kembali bahwa presuposisi NLP ini seperti software dalam komputer berpikir Anda. Seperti Apple, seperti Office. Jadi jika Anda install cara berpikir, asumsi dasar NLP ini dalam diri Anda, niscaya Anda akan berada dalam power zone atau posisi berdaya. Salah satunya nih, kalau nggak berhasil coba cara lain dong, jangan hal yang sama. Selanjutnya adalah Anda tidak bisa berkomunikasi. Anda tidak bisa tidak berkomunikasi. Maksudnya apa? Setiap kali kita berkomunikasi secara verbal atau non-verbal terhadap orang lain, plus Anda pun berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Sifatnya dialog internal atau self-talk. Dan kita nggak bisa menghindari ini. Dari bangun tidur, sampai tidur lagi, siang hari, setiap hari kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Lalu bagaimana? Ya, cari bentuk-bentuk komunikasi di mana itu membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berdaya. Karena bisa jadi ada si kritis, ada si sinis yang membuat Anda tidak mau bergerak, yang membuat keyakinan Anda terhambat. Jadi saat Anda berkomunikasi, cari apa maksud positif dari cara berpikir Anda atau orang lain itu. Nanti kita akan bahas di teknik-teknik NLP, artinya Anda tidak bisa tidak berkomunikasi, selalu berkomunikasi. Entah keluar, entah ke dalam. Pahami ini. Lalu mengapa kita mengetahui konsep ini? Ya biar kita tahu. Kita harus menambah kata, menambah kosakata agar cara berkomunikasi kita dengan orang lain dan diri sendiri menjadi lebih baik. Ya, selanjutnya adalah individu memiliki sumber daya untuk mencapai hal yang mereka inginkan. Anda bekerja secara sempurna berdasarkan apa yang Anda miliki. Setiap kita punya sumber daya untuk mencapai impian kita. Karena apa? Biasanya sebuah impian itu sifatnya yang bisa kita raih. Sebuah harapan itu sesuatu yang bisa kita capai. Jadi kita bisa membingkai sebuah impian, membingkai masa depan, lalu kita membreakdown lah. Apa sih hal yang aku harus lakukan? Nah, ini sumber daya. Sumber daya itu bisa dalam diri sendiri atau sumber daya dari orang lain. Jadi Anda punya cara untuk menggapai impian Anda sendiri. Dan karena Anda bekerja berdasarkan kemampuan terbaik Anda, bukan orang lain. Yang selanjutnya adalah setiap perilaku punya niat positif. Perilaku orang terhadap Anda punya niat positif. Plus, perilaku Anda terhadap orang lain punya niat positif. Nanti ada lagi tuh, bagian-bagian diri Anda punya tujuan positif. Contohnya begini, ketika Anda bangun siang, mungkin punya tujuan positif. Bagian dalam diri Anda mengatakan Anda harus beristirahat. Ketika Anda lembur, di bagian diri Anda ada mengatakan bahwa Anda punya tujuan positif, di mana Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi, setiap pilihan-pilihan dalam diri kita itu punya tujuan positif. Nanti kita bahas salah satu teknik yang akan dibahas di NLP adalah namanya part negotiation sama part integration, di mana kita berrekonsiliasi, berdamai dengan diri sendiri untuk mencari tahu apa sih tujuan positif dari sebuah perilaku yang kita pilih. Selanjutnya adalah pisahkan seseorang dengan perilakunya. Anda adalah lebih dari perilaku Anda. Anda adalah lebih dari kata-kata Anda. Jadi, perilaku seseorang tidak mewakili kehidupannya. Anda hanya melihat seseorang berdasarkan apa yang Anda lihat saat itu, apa yang Anda dengar saat itu, apa yang Anda rasa saat itu. Dia punya kehidupan lain. Misalkan Anda tidak suka sesama seseorang. Itu cara berpikir Anda, tapi ada orang lain yang suka dengan perilakunya.
bisa jadi itu bermakna buat dia dan di rumah dia sangat menjadi tulang punggung keluarga. Artinya, apa yang Anda lihat tentang perilaku orang lain itu tidak mewakili bagaimana kehidupannya. Anda hanya melihat sebuah bingkai foto, bukan bingkai video. Jadi dengan memahami hal ini, Anda akan memisahkan nih, itu perilaku atau individu. Nah, dari hal ini juga Anda akan belajar bahwa setiap orang punya cara pandang, punya kehidupan yang berbeda. Selanjutnya adalah pikiran dan tubuh saling terkait dan saling mempengaruhi. Ada istilah namanya motion create emotion. Emotion create motion. Gerakan-gerakan Anda seperti ini akan mempengaruhi tubuh Anda dan sebaliknya. Kalau Anda nunduk seperti ini akan mempengaruhi pikiran Anda. Jadi, apa yang kita lihat dari bahasa tubuh orang lain, kecenderungannya mewakili apa yang terjadi dalam pikirannya. Oleh karena itu, jagalah cara berpikir Anda, jagalah cara merasa Anda, jagalah kata-kata Anda, karena akan mempengaruhi tubuh Anda. Ini satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada lagi, mind, body, and soul is one system. Ya, jika Anda mengetahui ini, berarti mari kita sama-sama saling menjaga antara tubuh dan pikiran. Nah, asumsi dasar ini ngomongin soal ini. Ketika kita memahami tentang mind and body and one system, berarti ketika ada bagian tubuh kita yang sakit, bisa jadi itu berpengaruh dari pola pikir kita terhadap sesuatu. Ya, makanya ada konsep berdamai dengan sendiri, konsep penerimaan, dan segala macamnya. Selanjutnya adalah asumsi adalah yang tentang pilihan. Ketika kita punya pilihan dalam mengerjakan sesuatu, itu lebih baik daripada tidak memiliki pilihan. Ketika kita bicara soal pilihan, berarti kita menciptakan pintu-pintu untuk kita menggapai impian tertentu. Tidak menunggu. Karena kalau Anda tidak menciptakan pilihan, berarti Anda stuck. Makanya para pendiri NLP mengatakan bahwa orang yang memiliki pilihan untuk keluar dari sebuah zona nyaman itu lebih baik. Orang yang memiliki pilihan yang ingin keluar dari zona stres, zona depresi itu lebih baik. Karena dia berpikir, mengembangkan cara berpikirnya, meningkatkan kualitas berpikirnya untuk menemukan suatu jawaban. Jadi, jika saat ini Anda dalam kondisi yang buntu, ciptakan pilihan itu. Karena Anda sendiri yang menciptakan pilihan itu. Jadi, kalau Anda punya pilihan, itu lebih baik. Dengan memahami konsep ini, NLP mengajarkan bahwa yuk install hal-hal positif dalam diri Anda. Selanjutnya adalah memodel orang terbaik akan menghasilkan performance terbaik pada diri. Maksudnya apa? Jika Anda ingin mendapatkan penampilan atau pekerjaan terbaik, kita lihat orang-orang terbaik yang sudah berhasil di bidangnya. Oke, sekali lagi kita lihat orang-orang yang berhasil di bidangnya. Kita model caranya, kita copy perkataannya, kita model cara berpikirnya, kita lihat kebiasaan-kebiasaannya, kita ikutin sehingga nanti akan terduplikasi secara otomatis yang akan diinstal dengan pikiran bawah sadar kita. Sehingga nanti kita memodel orang-orang terbaik, ya kita juga excellent. Performance kita akan lebih baik. Contohnya di kantor, ada karyawan berprestasi. Kita lihat bagaimana orang ini bisa menjadi berprestasi. Apakah subjektif ataukah objektif. Lalu kita pola perilakunya, kita pola cara kerjanya, kita pola kata-katanya, kita pola cara berpikirnya, dan harapannya itu kan berdampak positif juga terhadap performance kerja kita. Entah itu dalam dunia bisnis atau dalam dunia pekerjaan. Oke, asumsi dasar ini adalah asumsi dasar seorang pembelajar NLP. Dengan Anda melihat semuanya ini sebagai satu runtutan, berarti Anda belajar menggunakan kata-kata untuk mengaruhi cara berpikir Anda dan perilaku Anda. Selanjutnya adalah, setiap makna dan nilai yang dipilih akan memberikan kualitas hidup Anda. Jadi kalau Anda memberikan sebuah pemaknaan positif terhadap sebuah respon dari luar, akan mempengaruhi cara berpikir Anda. Anda ambil nilai positif juga akan mempengaruhi cara berpikir Anda. Jadi, makna itu mempengaruhi cara berpikir Anda. Setiap kali Anda membuat makna-makna positif, kualitas hidup Anda juga akan meningkat. So, hati-hati dengan makna yang Anda buat, hati-hati dengan kata yang Anda buat, dan hati-hati dengan nilai-nilai yang Anda pilih dalam kehidupan Anda sehari-hari. Selanjutnya adalah, yang terakhir adalah, bagaimana kita menjalankan presuposisi ini.
Dari sekian banyak presuposisi, kita berlatih sebenarnya. Makanya di bawah di sini kita tulis, pilih salah satu yang sesuai, yang Anda bisa jalankan, yang Anda bisa install terhadap diri Anda sendiri. Contohnya tadi, berjalan di atas sepatu orang lain. Bisa nggak seperti ini? Ya kalau belum bisa, ya nikmati dulu saja. Yang kedua adalah perbesar wadah berpikir, perbesar cara berpikir, pahami perbedaan, pahami cara berpikir orang lain, buat perspektif baru tentang kehidupan, lakukan reframing, bingkai ulang, terhadap fenomena-fenomena kehidupan. Jangan terlalu fanatik terhadap pola berpikir atau keyakinan tertentu karena bisa jadi keyakinan yang Anda pilih itu bisa menghambat. Yang ketiga adalah kongruensi, selaras. Jika Anda berpikir ini tidak selaras dengan diri saya, jangan diambil. Gunakan presuposisi NLP atau asumsi dasar ini dalam konteks tertentu. Oke, itu lalu mungkin sebagai penutup, asumsi dasar ini adalah pilihan berpikir dan sekali lagi digunakan dalam konteks tertentu. Dengan menginstal presuposisi ini dalam diri Anda akan menjadi pribadi yang berdaya, berpandangan luas, dan melatih diri Anda untuk menciptakan respon positif dan menjadi tuan rumah atas pikiran Anda sendiri. So, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, karena ketika Anda subscribe, saya akan bersemangat kembali untuk berbagi hal-hal tentang dunia pemberdayaan diri. Sekian, sampai jumpa. Bye. Wassalam.